Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang hasil kerja kami pada tugas akhir pemrograman mobile. Di sini kami membawakan kasus aplikasi peminjaman mobil. Eh, Aplikasi peminjaman mobil ini dibuat oleh kami berdua dengan saya, yaitu Bagus Kori Firmansyah dengan NIM 19.18196. Dan saya Alsera Bella Aginza dengan NIM 19.18187. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Elsera Bella. Oke, di sini kita mempunyai sebuah flowchart untuk tampilan login dan register. Untuk jika kalian belum mempunyai akun, maka kita akan dialihkan ke menu register. Setelah lakukan register, kalian akan dialihkan ke menu login dengan memasukkan username dan password admin. Kemudian dalam menu login ini terdapat dua menu, yaitu untuk admin dan pengguna sendiri. Untuk admin terdapat kita bisa menambah data, mengupdate, mendelete, dan melihat data dari program kita. Kemudian user view ini kita goals-nya yaitu mengorder sebuah barang. Kemudian dalam user view ini kita bisa melihat data dan menginput form. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke programnya yang akan dibahas oleh Mas Bagus. Di sini pertama ada halaman user login. Seperti ini, username dan password. Tadi seperti yang dibilang sama Mbak Bella, kalau belum punya akun, di sini disediakan create akun. Create akun di sini akan mengalihkan ke activity create akun. Activity create. Ini, create activity. Oh, sorry. Di sini, activity create. Oh, maaf, bukan yang ini. Register ternyata. Nah, di sini suruh masukkan username, password, dan confirm password. Nah, di sini kalau password dan confirm passwordnya beda, maka register akan ditolak. Jadi harus sama. Nah, ketika sudah sukses, sudah username sudah diisi, password sudah diisi, dan confirm password sama dengan password, maka akan balik lagi ke halaman login. Nah, di sini. Nah, di sini juga dibagi menjadi dua view, yaitu admin view dan user view. Nah, jika admin view, maka username dan password cukup diisi dengan admin. Jika user view, maka isikan dengan username yang tadi kita buat. Nah, setelah ambillah contoh kita menggunakan admin view terlebih dahulu. Di sini admin view ini. Nah, di sini activity admin ada ada button untuk menambahkan data. Lalu ada list view-nya, yaitu berisi nama mobil yang ingin dipesan di rental. Nah, ntar di sini ada pilihan, yaitu untuk update, delete, dan lihat. Nah, jika lihat, maka akan ke detail. Nah, di sini. Nah, ini untuk admin, halaman detailnya seperti ini. Nah, kalau create, yaitu tambah data baru. Seperti ini, ada ID, jenis mobil, harga, alamat, koordinat latitude dan koordinat longitude, ya ini koordinat lokasinya yang akan nanti ditunjukkan oleh Maps.
Lalu delete, untuk delete kita tidak menggunakan XML, berarti langsung di admin activity Java ya. Di sini ya, di delete, menggunakan delete from database, table database. Nah, selanjutnya kita pindah ke sisi user. Nah, ini activity user. Nah, sama, cuma untuk user view tidak ada tambah data. Jadi hanya ada lihat data lalu order. Jika sudah diklik list view-nya, maka akan muncul tampilan lihat data. Nah, tampilan lihat data ini akan menuju ke activity user detail. Seperti ini. Ada detail mobilnya dan juga ada input form untuk mengorder. Jika sudah mengisi nama, terus lalu mengisi durasi jamnya, lalu klik next, maka akan ke activity pesan. Nah, seperti ini. Dan ketika pesanan detail pesanan sudah benar, maka nanti klik order di bagian sini. Ya, selanjutnya di sini awal membuka aplikasi, pertama ada user login, yaitu ada username dan password. Nah, untuk jika belum mempunyai akun, maka diharuskan untuk membuat akun di menu create akun. Jika create akun diklik, maka akan langsung menuju ke register activity ini. Jika on klik register activity, kita lihat register activity register. Nah, di sini ada username, password, dan confirm password. Mengisikan username, password, dan confirm password. Tapi jika confirm password tidak sama dengan password, maka register akan fail. Nah, jika sudah sama antara password dan confirm password, maka register pasti berhasil dan akan balik lagi ke halaman login. Nah, di halaman login ini dibagi menjadi dua perspektif, yaitu pertama perspektif admin dan perspektif user. Jika ingin menggunakan perspektif admin, maka username dan password yaitu menggunakan admin. Jika ingin menggunakan perspektif user, yang seperti sebelumnya, username dan password yang sudah dibuat di register diisikan di sini. Lalu login. Pertama di sini, saya akan membahas registernya terlebih dahulu. Register activity. Nah, di sini ini untuk on create-nya, ini inisialisasi dari XML-nya, ini DB helper. Nah, DB helper ini sebagai pembantu untuk SQLite-nya. Di sini SQLite antara username dan password dan SQLite mobil itu berbeda. Jadi di sini SQLite untuk username password menggunakan pembantu yaitu DB helper. Nah, di sini dideklarasikan terlebih dahulu, lalu menggunakan listener. Ini akan kembali ke halaman login. Lalu di sini username sama dengan dijadikan string, password juga sama. Nah, di sini
percabangannya. Jika password tidak sama, confirm password tidak sama, maka akan muncul toast password not match. Nah, jika else atau kosong equals sama dengan kosong, username or password cannot be empty. Nah, di sini else value menggunakan put, lalu ditambahkan ke row username dan row password, lalu dilakukan insert ke database-nya, lalu muncul toast register success. Finish ini akan kembali ke halaman login. Ini span. Lalu selanjutnya kita pertama gunakan perspektif admin terlebih dahulu. Perspektif admin di sini, ini dia. Nah, di sini perspektif admin tadi itu ada tambah data baru, lalu lihat data, update data, dan delete data. Nah, di sini button tambah datanya. Nah, di sini ada list view. Nah, ketika list view diklik maka akan muncul pilihan yaitu berupa update, delete, dan update, delete, dan lihat. Nah, untuk Java-nya, nah seperti ini. Ini seperti biasa, ini inisialisasi, ini on click listener. Untuk menambahkan data akan dipindah ke create activity. Lalu di sini refresh list, jadi setiap membuka activity ini akan di refresh dari data dari tabel detail mobil. Nah, di sini pilihan tadi yaitu ada lihat data, update data, dan hapus data. Ini di sini juga ada menu di bagian admin itu ada menu. Di bagian user juga ada menu. Yaitu menunya ada about, open, dan setting. Kita ke tambah data. Ini activity create. Nah, di activity create ini ada ID, jenis mobil, harga, alamat, koordinat latitude, dan koordinat longitude. Koordinat latitude ini ya untuk koordinat maps, dan sama juga longitude juga maps. Diisikan, lalu simpan, dan maka akan ke save dan akan ke refresh akan kembali ke halaman admin activity. Nah, di sini untuk Java-nya seperti ini. Seperti biasa, ini inisialisasi dari XML-nya. Lalu ini deklarasi dari XML-nya. Lalu di sini diubah ke string, lalu ditambahkan. Nah, finish maka akan kembali ke activity sebelumnya. Lalu selanjutnya ke tadi create activity menggunakan DB helper 2. Nah, di sini DB helper 2. Nah, di sini menggunakan database mobil.db. Tabelnya detail mobil, ada nomor, jenis, harga, alamat, latitude, dan longitude. Lalu ditambahkan menggunakan fungsi exec SQL. Oke, selanjutnya ke bagian lihat data, yaitu ada dua, yaitu lihat sebagai admin dan lihat sebagai user. Di sini kita
lihat dulu sebagai admin. Detail ini dia. Nah, seperti ini. Jadi ketika kita klik list view yang ada di admin activity, ada di activity admin, maka akan mendetail seperti ini. Lalu di sini juga ada button maps-nya dan akan membuka maps sesuai dengan koordinat latitude dan longitude-nya tanpa menggunakan aplikasi Maps. Jadi saya menggunakan API Maps. Nah, untuk Java-nya ini. Seperti biasa, deklarasi dari XML. Nah, ini tadi ketika diklik maka akan menggunakan kursor ya. Kursor itu ini menggunakan fungsi raw query. Nah, kita lihat dulu, kita cek di admin activity-nya. Ketika kita lihat data, detail activity, sorry. Oh benar, ini ya. Nah ya, jadi ketika kita mengklik maka akan mengarahkan kursor di list view yang ada. Oke, selanjutnya ke bagian update. Nah, di sini sama seperti tadi create, cuma bedanya di sini ID-nya sudah diisikan dari database-nya. Langsung saja kita lihat Java-nya. Update. Nah, seperti ini. Ini seperti biasa deklarasi dari XML-nya. Ini. Nah, di sini menggunakan getter string yang mana di input formnya akan langsung terisi dengan inputan dari table detail mobil. Nah, ketika sudah diisikan, maka akan langsung disimpan ke detail mobil menggunakan fungsi update. Selanjutnya delete. Untuk delete menggunakan langsung saja, tidak menggunakan XML tapi langsung di admin activity-nya menggunakan fungsi dari SQLite-nya. Nah, bagian admin sudah selesai. Nah, kita akan pindah ke user activity. Tadi kan ketika kita menginputkan akun yang sudah kita buat, maka akan pindah ke user activity. Activity user XML. Nah, seperti ini. Hanya saja kalau untuk perspektif user tidak ada tambah data, update, dan delete. Hanya ada lihat data. Jadi ketika list view diklik maka akan muncul lihat data. Atau bisa dibilang detail data. Untuk activity-nya ini. Nah, di sini juga ada menunya sama seperti admin. Nah, di sini hanya ada satu, yaitu lihat data. Jika diklik, maka akan pindah ke user detail activity class Java-nya. Kurang lebih ini sama seperti admin, cuma fitur CRUD-nya ditiadakan. Selanjutnya ke
Jadi ketika diklik maka akan pindah ke user detail activity. Nah, di sini. Nah, bedanya untuk admin dan user, kalau user ada input formnya seperti ini. Langsung ke Java-nya. Nah, ini seperti biasa, deklarasi. Ini kursornya untuk menandakan dari aktivitas sebelumnya. Ini untuk cancel. Nah, ini untuk maps. Nah, jika button maps diklik maka akan pindah ke activity maps. Activity maps-nya itu nih. Ya, seperti ini. Sini saya menggunakan zoom 13. Jadi ketika membuka activity ini, maka lokasi akan langsung ke zoom. Di user detail activity ini, latitude dan longitude-nya dilempar ke intent yang dituju, yaitu maps activity. Selanjutnya ditangkap di sini. Ditangkap di sini, lalu diparsing ke float, lalu digunakan di sini menjadi lokasi baru. Selanjutnya, nah di sini pesan. Untuk pesan juga sama, ini dilempar ke activity yang dituju, yaitu pesan activity. Yang dilempar yaitu berupa nama, durasi, jenis, alamat, harga, dan akan ditangkap di pesan activity pesan. Nah, di sini. Nanti muncul detail pesanannya seperti nama, jenis kendaraan, harga, alamat, dan durasi per jam. Lalu setelah durasi jam dimasukkan di activity sebelumnya, yaitu di activity user detail activity, maka akan otomatis terhitung total harganya di sini. Lalu di sini harusnya ada tombol order, dan sini ada tombol cancel. Ketika order maka akan pembayaran berhasil. Langsung melihat ke pesan activity. Nah, di sini. Nah, ini menangkap dari aktivitas sebelumnya. Ini deklarasi dari XML-nya. Nah, ini total antara durasi dan harga. Tapi sebelumnya ini diparsing terlebih dahulu menjadi integer. Karena kalau tidak diparsing, string tidak bisa dikalikan. Mungkin selanjutnya akan pindah ke demo aplikasinya.